Terminal dari amalia sholat yang sholat. Iya lagi mereka minta dengan sholat kayak apa karyawan di dalam. Maka aku itu sudah diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah sendiri sudah mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, aman, sholatnya bagus, ibadahnya bagus. Yang kedua apa? Wa 'amilus shalihat. Dan juga beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia, anna lahum jannatin. Bagi mereka akan kesehatan syurga. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan tadi, amanu, ibadah kita bagus dibuktikan dengan sholat kita. Yang kedua, wa 'amilus shalihat, beramal soleh, berbuat baik. Kalau mungkin tidak baca hadir majelis, bunyi hadir kan juga mungkin mungkin tidak baca tapi bunyi baca kan. Iya, hadir bunyinya ya, alhamdulillah makanya ini untuk kamu yang sudah hadir itu dimakan, minum, ada kopi itu gitu. Iya, biar amalnya jalan Pak. Iya, kalau belum minum belum dimakan amalnya jalan ya. Yang masih kasihan nggak tahu jalan jadi kita belum keluar. Alhamdulillah. Banyak jauh gitu ya. Ini Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, kita ini Mas selalu berharap kepada Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan. Maka oleh karena itu untuk mendapatkan kebahagiaan ini Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sudah memberikan jalan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan panduan kepada kita. Al-Quran Allah berikan buat kita panduan untuk apa? Untuk kita baca, untuk kita pelajari agar apa? Agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan dunia dan juga kehidupan di akhirat. Dan bukan itu saja, Allah memberikan contoh suri tauladan sosok manusia pilihan. Siapa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Agar apa? Kembali agar kita manusia ini bisa mencontoh baginda Rasul yang tadinya kita salah akhlak kita ketika kita bercontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa memperbaiki diri kita. Ustaz kita kan jangan lebih dekat ya Rasul kita Nabi kita dekat sekarang kita dapat ketemu. Kita lihat sekarang para sahabat Anbiya, terus para nabi, para ulama kita, kiai kita, abai kita jadikan contoh panutan. Kita lihat bagaimana mereka, akhlak mereka, ibadah mereka, dalam keseharian mereka kita lihat juga. Insya Allah ketika kita mencontoh beliau, mencontoh orang-orang yang kita anggap alim dalam kehidupan dunia ini, maka insya Allah akan menjadikan diri kita ini bisa lebih terarah, lebih terarah. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada kita dalam surah Al-Asr. Kalau kita kepengen kehidupan kita nanti memperoleh kebahagiaan, untung kalau dalam usaha kita ini mendapat keuntungan yang baik. Dalam surah Al-Asr itu dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kita manusia ini dalam keadaan merugi, kata Allah. Ya Allah yang mengatakan kita ini dalam keadaan merugi. Kenapa kita merugi? Karena kita dalam kehidupan dunia, kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak pergunakan itu dengan baik, untuk apa tadi? Untuk beribadah kepada Allah dan untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Kalau kita seperti ini, maka kita akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Dan kita kalau ditanya, nak merugi apa nak untung? Jawabannya mau untung kan? Nak untung kalau Pak, nak bagus kalau mau kita. Dagang usaha tapi nak bagus, nak bagus. Dagang ibadah, tapi ketika mati tak minta doa dulu. Dia tidak punya doa dulu, tapi ketika dia mati tak diminta doa dulu. Jangan ibadah, jangan sholat, tapi ketika dia nak balik, sholatnya tak minta di depan. Sholatnya minta di depan dia. Jangan masuk ke musola, ketika masuk ke musola, dia tidak sholat minta di depan. Di depan kita. Tidak sholat itu
berbuat baik kepada sesama manusia, berusaha menjadikan diri ini orang-orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Karena dalam hadis kan baginda Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang mereka yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Nah ini yang kita lakukan. Sudah ibadah kita baru makan kita ini apa yang kita miliki itu bisa memberikan manfaat buat orang lain. Apa baik? Kita maaf ada ilmu masang batu, tahu batu masang batu kita lurus, tidak ada kawan sebelah itu. Kalau masang batu memang tembung kalau ada yang masuk ke dalam tembung ke dalam. Nah, kita tahu ilmu, kita ajarkan. Oh cara kan, cara masang batu yang benar itu biar lurus. Kau pasang tali, pasang tali lurus, dan itu kita masang batu seperti itu lurus. Itu tidak kalau terjadi, tidak bagus. Kita ajar ilmu dunia. Jadi sekali lagi apapun yang kita miliki, keahlian yang bisa memberikan manfaat buat orang kita bukan. Apapun itu. Apapun itu. Kita punya tenaga, mungkin ada Pak RT ngajak ayo kita gotong royong subuh, ini kita gotong royong misalnya. Di sana gitu kan. Kita ada tenaga, kita kasih tenaga kita. Bisa bermanfaat buat orang lain. Hasilnya dari kita gotong royong bersih, lancar untuk saluran-saluran kita. Bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi bisa bermanfaat buat orang lain amal kita. Amalu wa amilu shalihat. Selanjutnya ulama yang ini wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tetap juga kita harus selalu saling nasihat dan menasihati. Ustaz, kiai sama manusia. Terkadang ada kita istilah dan salahnya. Ada istilah dan salahnya. Karena kalau kita mau melibat, kalau benar terus kan kita. Yang nilai kita oleh maaf pada kekurangan itu kan orang lain yang mengingatkan kita. Kalau karena itu orang mungkin kita, orang ustaz, orang kiai, kalau ada yang mengingatkan kita karena hilaf dan salah kita, ya kita terima. Dan sekali lagi itu perlu sekali lagi. Agar jangan sampai maaf ketika kita ada kekeliruan, ada salah, kita cuek-cuek, ingatkan masih terus baik, nah ini yang bahaya. Dia bahaya. Kalau kita salah ditegur masih cuek-cuek, gitu. Takutnya kalau Allah sudah maaf Allah sudah kesal sama kita kalau baru kita tidak lagi ingatkan kita. Akhirnya apa? Wa yamuddun fi dzurriyyatihim ya'lamun. Allah diamkan kita dalam